Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok Geometri Fraktal yang beranggotakan Nanda Renisa Putri dengan NIM 1800606084, Sinta Meliana dengan NIM 1800606095, dan Novia Fidela Ivania dengan NIM 1800606096 akan menjelaskan beberapa poin penting mengenai geometri fraktal. Yang pertama, sifat-sifat geometri fraktal. Yang kedua, dimensi geometri fraktal. Yang ketiga, menghitung dimensi tradisional. Yang keempat, menghitung dimensi fraktal. Yang kelima, the Richardson method. Yang keenam, the box counting atau grid method. Yang ketujuh, perbandingan geometri fraktal dengan Euclid. Yang kedelapan, contoh objek fraktal. Dan yang terakhir, aplikasi geometri fraktal. Untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman untuk memperhatikan penjelasan dari kelompok kami. Pembahasan pertama yaitu apa sih geometri fraktal? Fraktal berasal dari bahasa Latin dari kata kerja frangere yang berarti membelah, dan kata sifat fraktus yang berarti pecah, patah, tidak teratur, atau terfragmentasi. Geometri fraktal memberikan gambaran dan model matematika kejadian kompleks di alam yang berbeda dengan geometri Euclid. Geometri fraktal, objek digambarkan dengan suatu algoritma iteratif, sedangkan geometri Euclid, objek yang digambarkan dengan rumus. Selanjutnya, pada tahun 70-an, istilah fraktal pertama kali dipopulerkan oleh Benoit Mandelbrot. Ini disebut Bapak Fraktal. Pada tahun 1872, Carl Theodore Weierstrass menemukan contoh fungsi dengan sifat yang tidak intuitif, yaitu kontinu. Namun, tidak terdiferensiasi dimanapun. Selanjutnya, pada tahun 1904, Helge von Koch, karena tidak puas dengan definisi Weierstrass yang sangat abstrak dan analitis, kemudian menjabarkan definisi yang lebih geometris untuk fungsi yang mirip, yang sekarang disebut bunga salju Koch. Selanjutnya, kita akan membahas sifat geometri fraktal. Di sini ada 3 sifat. Yang pertama yaitu exact self-similarity. Di sini tipe self-similarity yang kuat, setiap bentuk fraktal yang muncul sama persis atau identik pada tiap skala. Contohnya itu ada bunga salju Koch. Yang kedua, quasi self-similarity. Tipe self-similarity ini dia lebih lemah daripada exact self-similarity. Setiap bentuk fraktal mendekati pola tetapi tidak tepat pada skala berbeda. Contohnya itu himpunan Mandelbrot. Yang ketiga, statistical self-similarity. Tipe self-similarity ini yang terlemah, dia mengulang pola stokastik sehingga ukurannya terlewatkan sejalan dengan skalanya. Contohnya itu garis pantai Britain. Kemudian kita akan membahas dimensi geometri fraktal. Di sini ada 3 dimensi, yaitu the exactly self-similarity method. Ini untuk menghitung dimensi pola-pola berulang yang dapat dibangun secara sistematis. Yang kedua, the Richardson method.
Ini untuk menghitung dimensi dari suatu pola kemiringan. Dan yang ketiga, the box counting metode untuk menentukan perbandingan dari bidang fraktal atau ruang fraktal. Selanjutnya, kita akan menghitung dimensi tradisional. Perhatikan hubungan dimensi dan banyaknya segmen pada garis, bidang, dan ruang. Perhatikan gambar 12.2. Di situ ada D sama dengan 1, itu adalah garis, D sama dengan 2 adalah bidang, dan D sama dengan 3 adalah ruang. Rumus mencari banyaknya segmen atau N itu 1/S pangkat D. Nah, S adalah panjang setelah dibagi, N adalah banyaknya segmen yang sama. Sebagai contoh, kita kembali lihat gambar 12.2 dimensi 3. Nah, di situ ada S sama dengan 1/3. Kita menggunakan rumus N sama dengan 1/S pangkat D, sehingga menjadi N sama dengan 1/3 pangkat 3. Nah, hasilnya adalah 1/27, sehingga N sama dengan 27. Jadi, banyaknya segmen yang sama adalah 27 segmen di dimensi 3, seperti itu. Selanjutnya itu ada menghitung dimensi fraktal atau the exactly similar method. Dari formula menentukan banyaknya segmen yang sama, N sama dengan 1/S pangkat D dilogaritmakan kedua sisi menjadi ln N sama dengan ln dalam kurung 1/S pangkat D. Ln N sama dengan ln dalam kurung 1/S pangkat D. Kemudian pangkat D dikeluarkan menjadi ln N sama dengan D ln 1/S. Sehingga diperoleh persamaan satunya D sama dengan ln N per ln 1/S. Atau formula iteratif persamaan duanya menjadi D sama dengan ln dalam kurung N pangkat N plus 1 per N pangkat N per ln dalam kurung 1/S pangkat N plus 1 per 1/S pangkat N menjadi D sama dengan ln dalam kurung N pangkat N plus 1 per N pangkat N per ln S pangkat N per S pangkat N plus 1, sehingga diperoleh persamaan duanya ln N plus ln dalam kurung 1/S pangkat D. Selanjutnya ada the Richardson method. Lewis Fry Richardson, seorang meteorologis Inggris, mengajukan suatu proses untuk menghitung dimensi dengan pengukuran yang bervariasi. Dengan menggunakan metode ini, suatu garis keliling suatu objek diukur dengan suatu ukuran dari panjang yang berbeda. Kemudian dengan menggambar kemiringannya, dimensi dapat ditentukan. Metode ini digunakan untuk menghitung dimensi dari garis pantai Pulau Britania. Selanjutnya, grid method atau the box counting method. The box counting method adalah prosedur penaksiran untuk menghitung dimensi fraktal dari objek yang rumit. Kemudian, metode ini digunakan jika kita tidak dapat menentukan panjang segmen atau kemiringan dari benda-benda yang berbentuk tak biasa. Sebagai contohnya itu menghitung dimensi debu, ombak laut, atau awan. Kemudian formula dari box counting method adalah D sama dengan ln N A min ln N B per ln 1/S A min ln 1/S B. Selanjutnya, perbandingan geometri fraktal dengan Euclid. Geometri Euclid tradisional, geometri fraktal penemuan modern.
Geometri Euclid berdasarkan bentuk khusus, sedangkan fraktal tidak ada bentuk khusus. Geometri Euclid, objek buatan manusia. Geometri fraktal, objek terdapat di alam. Geometri Euclid digambarkan dengan rumus sederhana. Contoh, x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan r kuadrat, rumus pola. Geometri fraktal dengan algoritma sebagai berikut. Lalu, contoh objek fraktal ada himpunan kantor, kurva Koch dan bunga salju Koch, segitiga Sierpinski, dan himpunan Mandelbrot. Lalu ada aplikasi geometri fraktal, salah satunya komputer grafis. Fraktal banyak dipakai dalam komputer grafis untuk menciptakan bentuk-bentuk yang alami bahkan menakjubkan. Seni karya komputer menggunakan bentuk fraktal dalam menciptakan pemandangan dan model bertekstur rumit lainnya. Sedangkan dalam dunia perfilman Hollywood dan hiburan televisi, fraktal digunakan untuk spesialisasi efek, misalnya Genesis Effect. Terus aplikasi lainnya ada daya serap kertas dan bahan berpori, kompresi data, batik, dan bidang musik. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai geometri fraktal. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan di WA group, kemudian kita akan diskusikan bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.